Bapak yang belum hadir maupun segera hadir, kajian menjelang berbuka puasa segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ikhwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ustaz sebentar dari Mas Porto yang saya hormati, Ketua Tajam Masjid Al-Anwar, Ustaz Nailan yang saya hormati, Pak Atik, Sepo Jamaah Masjid Al-Anwar yang saya hormati, pengurus Masjid Al-Anwar yang hadir pada sore hari ini saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu Jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama paling utama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, rumah Allah ini, semata-mata ingin menggapai ridhonya, menuntut ilmu dalam kesempatan menunggu waktu berbuka bersama. Salawat salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri tawakkal, bimbingan yang sempurna kepada umatnya termasuk kita semua yang ada di Masjid Al-Anwar. Mudah-mudahan kelak kita di hari akhir mendapat sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya sebagai pengantar acara yang hari ini nanti temanya adalah membersihkan hati. Allah ciptakan manusia, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Segumpal darah itu adalah kolbu hati. Rasulullah saja sebelum Isra Mi'raj hatinya dibersihkan oleh malaikat. Apalagi kita manusia biasa, ya tentunya banyak salah dan khilaf bagaimana hati kita kalau dilihat di teropong, ya pasti ada noda dan salah. Maka itu tema hari ini nanti adalah membersihkan hati di bulan Ramadan. Seperti apa nanti? Mari kita dengarkan bersama. Nanti setelah selesai kumandang azan maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya dapat snack kadarnya. Setelah itu nanti sholat maghrib berjamaah. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Anwar menyediakan berbuka bersama. Terima kasih kami aturkan kepada donatur, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah senantiasa dari pagi, dari kemarin sudah menyiapkan segala sesuatunya, baik minuman, makanan ringan, nasi, segala macam. Mudah-mudahan Allah beri lipatan ganda yang berlebih. Amin ya rabbal. Sebagai bukti mengamalkan sunnah Rasulullah. Barang siapa yang memberi berbuka, orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala puasa dan tidak mengurangi pahala puasa orang tersebut. Demikian pengantar saya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahat dunia dan di akhirat. Salah satunya majelis yang termulia di sisi Allah adalah majelis ini. Tidak ada majelis lain, disaksikan malaikat. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Dari saya mengantar, sekali lagi nanti ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita yang memberi kesempatan nanti kita lebih banyak jamaah yang hadir, sehingga rezeki kita yang kita salurkan kepada para jamaah bermanfaat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya kepada Ustaz Sebentar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta inayah kita yang selama ini kita diberikan karunia begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita syukuri adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan wa min alamati sukila isbilahu bima la yanfa. Bila Allah itu beruji dengan seorang hamba, maka Allah pasti akan memberikan dia, menjadikan dia itu sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Mahkumul mukhawalafahnya, analogi terbaliknya. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menyampaikan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, tanda baiknya Islam seseorang itu adalah ketika dia senantiasa melakukan perbuatan yang bermanfaat. Dan salah satu perbuatan bermanfaat itu adalah senantiasa menyibukkan diri dalam iman, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita diberikan kebaikan oleh Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu itu awalnya gak ngerti, jadi ngerti. Awalnya nggak tahu jadi tahu. Oh ternyata nggak boleh. Akhirnya apa? Dengan ilmu itu kita diberikan kebaikan oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan tanda baiknya kehidupan seseorang itu ketika dia diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu itu menjadi salah satu sebab Allah memudahkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Makanya Rasul menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dari rumahnya, dari tempat tinggalnya dia berjalan kaki menuju majelis ilmu, maka Allah sungguh memberikan dia kemudahan untuk mendapatkan surga. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai mukadimah, sebagai kata mengantar, suatu kehormatan yang tidak terkira ketika saya diundang ke sini. Kebetulan sore ini banyak acara. Di Mojokerto itu ada beberapa, Mojokerto kota, ada beberapa masjid yang mengadakan buka puasa bersama. Jadi kemudian di beberapa komunitas, tetapi saya lebih memilih hadir di sini. Kenapa? Karena di tempat lain saya tidak diundang, Pak. Saya diundangnya di sini aja, makanya saya bela di sini. Kemudian yang kedua, jadi mudah-mudahan kemarin tadi Pak Prayit menyampaikan materinya sampai berbuka. Saya hitung mungkin ada sekitar 30 menit. Mudah-mudahan pulau boten geringi, soalnya pulau boten kulit letuk. Soalnya biasa, kolesterol dan asam uratnya tinggi. Padahal kalau adzan maghrib itu sebenarnya masih lama. Kalau naik bis dari Surabaya ke Mojokerto itu 1 jam, mungkin setengah 7 maghribnya. Kalau menurut naik bis ya, tapi insya Allah nanti 17.36 kita akan memasuki waktu maghrib. Baiklah, sesuai dengan materi yang disampaikan oleh panitia tadi, yaitu membersihkan hati di bulan Ramadan. Kenapa kok saya menyampaikan materi ini, memilih materi ini? Karena kalau saya amati, saya ini kan suka mengamati dan sering diundang di beberapa tempat. Saya sering tanya-tanya ke jamaah. Ternyata materi seperti ini yang mungkin belum pernah disampaikan. Kebanyakan itu kan kalau masalah Ramadan itu yang dibahas kan masalah fikihnya, masalah tarawehnya, kira-kira bagaimana sahur yang baik itu gimana dan sebagainya. Nah, masalah hati itu penting. Kenapa? Jadi begini, ibadah itu
kalau dirangkum Pak, ada dua jenis ibadah fisik dan ibadah hati. Kalau ibadah hati itu terus apa? Sabar, ridho dengan ketetapan Allah, menerima takdir Allah, kemudian mempunyai sifat apa ya? Memaafkan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah iri dan dengki. Kalau ibadah fisik zahir, sholat, berhaji dan umrah. Tetapi yang perlu diingat bahwa setiap ibadah itu, apapun namanya, standar Allah untuk menerima amalan itu adalah dari hatinya. Kok bisa? Mana dalilnya? Nah, makanya di surat Al-Kahfi, di ayat yang terakhir, Allah mengatakan begini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih, falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Apabila engkau, hai anak Adam, ingin kelak di akhirat berjumpa dengan Rabbmu, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah engkau nyari bekal. Apa bekalnya? Falyamal 'amalan shalihan, memperbanyak amalan-amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan pernah engkau mencampurkan amal ibadah itu dengan kemusyrikan, dengan kesyirikan. Makanya Pak, kalau ada orang yang sudah haji, ternyata dia kepleset, percaya dengan omongan dukun, percaya dong, ibadah hajinya hilang, hapus. Karena apa? Karena dia percaya dengan dukun, dia berbuat syirik. Nah, syirik itu kalau dibagi lagi Pak, banyak sekali macamnya. Ada syirik dalam doa, ada syirik dalam cinta. Seperti begini, aduh dek, kok tinggal aku? Nek kok tinggal aku gak iso urip Pak. Cintaku hanya untukmu, itu syirik Pak. Kalau misalnya jangan punya anak, nek gak dokter iki gak waras. Nek dokter iki biasanya dokter Harmono gak misalnya. Nek karena dokter Harmono gak waras, tahu tak coba nang itu terus syirik. Karena menisbatkan sebab itu hanya untuk makhluknya. Nah, salah satu syirik itu yang paling kecil, yang tanpa pernah kita sadari adalah riya. Ya, syirik kecil. Makanya kalau kita ibadah itu nggak boleh menampakkan, nggak boleh ingin dipuji. Itu riya. Itu dalil yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebab seseorang amalnya diterima itu karena hatinya. Kemudian dalil yang berikutnya dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan. Dari hadis ini riwayat Imam Muslim yang menyampaikan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Saking takutnya Abu Hurairah dengan hadis ini, dengan apa yang disampaikan, beliau ini menyampaikan hadis ini mulai dari pagi sampai sore pingsan 3 kali. Kenapa? Takut jangan-jangan dia juga termasuk yang ada di dalam hadis ini. Jadi ada 3 golongan manusia. Yang pertama kali masuk neraka, kira-kira siapa? Yang pertama kali masuk neraka pasti di benak panjenengan wong sing senengane mendem, wong sing mencuri, wong sing senengane berzina. Bukan. Atau mungkin orang yang korupsi? Bukan. Siapa orang yang paling masuk pertama kali masuk surga? Apakah dia orang membunuh? Bukan. Rasulullah SAW menyampaikan 3 golongan manusia. Yang pertama kali masuk neraka adalah inna awalan nas yubda yawmal qiyamatin salah satu. Ada 3 orang golongan manusia. Yang pertama kali masuk neraka adalah yang pertama, kata Rasulullah, rajulun qatala fi sabilillah faqatala hatta qutila. Seseorang ya, yang dulu dalam hidupnya dia berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah sampai mati syahid. Padahal mati syahid itu kan pahalanya, balasannya surga, tidak ada yang lain. Bahkan keistimewaan orang yang mati syahid itu kan jasadnya tidak boleh dimandikan, langsung dikuburkan. Karena nanti darahnya akan menjadi saksi. Nah, orang yang mati syahid ini nanti di akhirat ditanya oleh Allah, "Ma'amil tafi, apa dulu amalmu yang kamu lakukan di dunia?" Lalu orang yang mati syahid itu mengatakan menjawab begini, "Qala qataltu fika, aku dulu ini berperang ya Allah, berperang di jalanmu, aku berperang untuk membela kalimatmu, menegakkan syiar agamamu." Lalu Allah mengatakan, "Kadzabta, bohong."
Walakinaka qadarta liyuqala annaka jariun. Sesungguhnya kata Allah, kamu dulu berperang di medan jihad hingga kamu mati, kamu ingin diberi gelar oleh orang-orang itu sebagai gelar pahlawan. Kamu ingin dianggap sebagai orang pemberani. Maka faqatila, sungguh engkau telah mendapatkan sebutan itu dari manusia. Maka sekarang masuklah kamu ke dalam neraka. Bayangkan, Allah itu yang tahu hati kita. Masih aja dengan tersenyum tengah Pak Prait, tapi hati sama awas kan Pak, awas. Padahal jenengan tersenyum, Allah itu tahu isi hati kita. Makanya orang ini tadi meninggal mati syahid. Kalau dalam pandangan manusia, wah pasti orang itu jaminan surga. Tetapi ketika dia meninggal dunia, dalam keadaan ketika berperang dia ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang pemberani, ingin disebut sebagai gelar pahlawan, Allah mengetahui hatinya. Kadzabta, kata Allah, sungguh engkau bohong. Engkau dulu ingin disebut sebagai seorang pemberani, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, golongan manusia yang kedua adalah yang dimasukkan pertama kali ke dalam neraka adalah yaitu orang-orang yang berilmu. Ini nyindir ulo, Pak. Makanya lo boten ngajeng mriki luar biasa nih konsekuensinya. Kadang-kadang ada seseorang yang berdakwah, ternyata diberikan kehendak oleh Allah dia menjadi ustadz yang terkenal, sehingga akhirnya dasar gede, Pak. Wah, mereka dijuluki ustadz itu buatan nol ya, Pak. Ya, kadang itu yang sering buatan digelari, buatan itu kadang jual jeneng kita buatan turun. Nah, kadang-kadang orang-orang seperti ini nanti ditanya oleh Allah, apa yang dulu kamu lakukan di dunia? Aku dulu berdakwah ya Allah, aku menyebarkan agamamu, aku ingin mengajak manusia dalam kebenaran. Terus Allah karena mengetahui isi hati manusia mengatakan kadzabta, bohong kamu. Kamu dulu waktu di dunia ingin dikenal sebagai orang yang berilmu, kamu ingin dikenal sebagai orang alim, kamu ingin dikenal sebagai orang yang penghafal Al-Quran, bacaanmu bagus. Kamu bangga kalau ada orang mengatakan wong itu Ustaz Ibu ingin mami enak, suara yang merdu menyentuh hati. Kamu pasti senang seperti itu. Bayangkan, Allah mengetahui hati manusia. Maka faqatila, sungguh engkau telah mendapatkan sebutan dari manusia. Maka masuklah kamu ke dalam neraka. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang berikutnya yaitu adalah orang yang dermawan. Dulu ketika dia di dunia, dia banyak menginfakkan hartanya, membangun masjid, membangun mushola, membangun panti asuhan, sekolah dan sebagainya. Terus kemudian ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan dulu? Saya dulu itu menyumbangkan hartaku ya Allah untuk agama ini, supaya agama ini tetap berjalan. Tapi Allah mengatakan kadzabta, sungguh engkau bohong. Engkau ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang dermawan, engkau ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang baik. Lalu Allah mengatakan masuklah kalian ke dalam neraka. Dalil yang kedua ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak hanya perlu memperhatikan masalah zahir, tetapi masalah hati juga perlu diperhatikan. Bayangkan ketika amanah tersebut mati syahid orang yang berilmu, bahkan Allah itu mengatakan dalam surat Fussilat, orang yang paling baik itu adalah orang yang berdakwah. Tidak ada pekerjaan selain dakwah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berharta. Rasulullah mengatakan kita tidak boleh iri terhadap dua orang. Tidak boleh iri kecuali terhadap dua orang. Siapa? Orang yang berilmu. Kalau kita melihat orang yang berilmu, kita iri. Ya Allah, seandainya aku punya ilmu seperti dia, pasti aku akan mengamalkan ilmuku untuk berdakwah. Kalau misalnya kita menjumpai ada orang yang berharta, kita iri. Ya Allah, seandainya saya punya harta seperti dia, pasti aku ingin menyumbangkan hartaku ini untuk agamamu ini. Kita tidak boleh iri dengan dua golongan manusia ini. Tetapi golongan manusia ini amalannya besar, tetapi ketika tidak diiringi dengan kebersihan hati, ada niat yang melenceng seperti riya tadi. Padahal riya itu syirik kecil. Riya itu bukan syirik besar, tapi syirik kecil.
Allah mengetahui isi hati manusia. Makanya ketika ada orang yang tampak mempesona dalam ibadah, belum tentu hatinya bersih, niatnya bersih, maka di akhirat dia digolongkan sebagai orang-orang penduduk neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ini pentingnya mempelajari masalah hati. Makanya perlu ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, perlu membersihkan hati kita. Dan dalil berikutnya ini berkaitan dengan hablum minanas, tetap masalah hati. Pada sebuah riwayat Imam Ahmad dikisahkan, pun boleh dirigikan, apa boleh ini? Mana sebojong juga. Pada sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan, ketika Rasulullah SAW sedang berkelompok, lalu Rasulullah SAW menyampaikan, yatlak fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Setelah itu para sahabat pun menunggu. Tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor datang. Dia meletakkan sandalnya, teropanya di situ, terus berwudu, terus kemudian sholat tahiyatul masjid, lalu mengikuti kajian yang diadakan Rasulullah. Pada hari kedua, besoknya, Rasulullah mengatakan, yatlak fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Ternyata laki-laki kemarin, sahabat Ansor, datang lagi. Hari ketiga juga begitu. Rasulullah menyampaikan, yatlak fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As. Di dalam hatinya itu timbul ghibtah, iri. Dia ingin mengetahui apa rahasia laki-laki ini dijamin oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Dan kita perlu tahu, Rasulullah itu berkata berdasarkan wahyu, pasti atas petunjuk Allah. Akhirnya dia mengatakan, wahai saudaraku, mohon izin aku ingin menginap di rumahmu 3 hari saja. Soalnya aku ini lagi gak rukun sama bapak saya. Akhirnya diizinkan menginap di rumah itu, di laki-laki calon penghuni surga tadi. Lalu kemudian apa? Diamati, Pak. Setelah Isya, ya, diamati itu. Jangan-jangan nanti malam dia sholat malam. Diamati terus sampai tengah malam, jam 1 malam dia bangun. Ternyata apa? Cuma tipis tok. Masuk kamar mandi, tidur lagi, dan bangun menjelang waktu subuh. Begitu hari kedua juga begitu. Ditunggu ada amalan apa sih? Tetap seperti hari pertama, tidur aja sepanjang malam. Sebelum subuh baru bangun. Hari ketiga juga begitu. Akhirnya putra dari Amr bin As mengatakan, mohon maaf, sesungguhnya aku tidak ada masalah sebenarnya dengan bapakku. Aku hanya bohong padamu. Aku ingin menginap di rumahku karena mendengar Rasulullah SAW menyatakan engkau adalah calon penghuni surga. Maka aku ingin tahu apa rahasia amalmu itu sehingga Allah memberikan jaminan kepadamu sebagai calon penghuni surga. Nah, laki-laki tadi, si tuan rumah juga bingung, bro. Iya ya, saya juga gak punya amalan apa-apa. Tapi kenapa Pak Rasulullah menyatakan aku ini calon penghuni surga? Lalu akhirnya putra dari Amr bin As ini pun pulang berpamitan. Ketika sudah 5 langkah dipanggilnya, tunggu. Aku punya kebiasaan, kalau malam sebelum tidur, setelah mengamalkan sunnah mau tidur kan berwudu dulu ya, membaca beberapa surat, lalu dia sebelum tidur berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan orang-orang yang telah menzalimi aku. Ya Allah, mudahkanlah hatiku ini, lapangkanlah hatiku ini untuk mudah memaafkan kesalahan saudaraku, walaupun mereka belum minta maaf kepadaku. Ya Allah, berikan aku ini ridho di dalam hatiku ini untuk menerima takdir dan ketetapanmu. Jadi laki-laki ini tadi berdoa kepada Allah, membebaskan hatinya dari penyakit hati, dibebaskan dari iri, dengki, penyakit hasad. Dia juga diberikan memohon kepada Allah agar apa? Diberikan kelapangan hati menerima ketetapan Allah. Kadang-kadang orang itu menurut saya Pak, ngeresul Pak. Lah, oh aku biar ketemu sampai yang
kan gitu kan. Pas tukaran di Selanang ya itu. Lapo aku biar ketemu sampean, kosong gara-gara telepon salah sambung, akhirnya sekenalan. Padahal Allah sudah menetapkan dia itu jodohnya, menjadi takdir menjadi suami istri. Ketika dia mengatakan begitu, sama saja dengan menolak takdir. Kadang-kadang kita tuh tanpa sadar mengucapkan hal seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ini menjadi pelajaran bahwa masalah hati itu tidak hanya masalah kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, kita juga harus menghindarkan penyakit-penyakit hati seperti iri, seperti dengki, ya. Mudah memaafkan. Makanya Rasulullah SAW membedakan beliau dengan Nabi dan Rasul yang lainnya itu dari masalah hatinya. Seperti tadi Pak Praid dalam mukadimah menyampaikan Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dalam sebuah sejarah disebutkan 2 kali dibersihkan hatinya, kalbunya. Ketika masih usia 7 tahun dan menjelang yang kedua menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Hatinya dibersihkan. Makanya Rasulullah itu sebelum naik ke langit ke-7 berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sudah mempunyai kesucian hati. Beda dengan Ahyas. Tahu Ahyas ya? Ahyas itu seorang laki-laki, seorang pemuda, putra dari Raja Jan yang dimana diciptakan jauh sebelum Nabi Adam, sudah berkeliling beberapa alam, ada alam Jabarut, alam Malakut, sampai alam surgawi, dan diajarkan oleh Allah dikit sampai dia berkholwat menyendiri sampai 18.000 tahun berzikir kepada Allah. Tetapi ketika dia diuji, si Ahyas ini tadi diuji oleh Allah untuk menyembah Adam, sujud di hadapan Adam, dia nggak mau, lalu mengatakan kepada Allah, ya Allah, masa aku harus sujud kepada laki-laki yang diciptakan dari tanah, padahal aku ini diciptakan dari api, aku lebih baik daripada dia. Dan Ahyas ini pun berganti nama menjadi iblis. Inilah contoh. Makanya kalau kita melihat sejarah, jadi Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran itu banyak menceritakan sejarah. Kalau kita melihat atau membaca surat Nuh ya, Nabi Nuh itu menggunakan doa pamungkasnya ketika 900 tahun lebih berdakwah. Kok hanya yang ikut-ikut itu aja. Akhirnya jengkel. Dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika di antara mereka tidak ada yang mau menyembahmu, mengikuti aku sebagai Rasulnya, maka binasakanlah mereka. Akhirnya dibinasakanlah mereka semuanya, sehingga Nabi Nuh membuat kapal atas perintah Allah, dan umat Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir yang besar, banjir bandang yang besar. Begitu juga nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Yunus ketika berdakwah, dia putus asa karena umatnya tidak banyak yang mengikutinya. Ya, akhirnya dia meninggalkan negeri itu, sehingga ketika dia naik kapal, kapalnya mau oleng, sehingga harus ada yang cebur ke dalam laut, diundi. Setiap undian itu datang kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke dalam lautan. Lalu kemudian ditelan oleh ikan paus yang besar dan dihukum oleh Allah, dia ditelan. Artinya apa? Karena hatinya tidak ada kebersucian di dalam hatinya. Tetapi beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka salamatus sadr. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelapangan hati. Aku memohon kepadamu ya Allah, dihilangkan rasa benci dari dendam di dalam hati ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika memasuki bulan Ramadan, marilah kita mensucikan hati kita. Yang pertama, meniatkan ibadah Ramadan itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah Ramadan, apapun ibadah itu di dalamnya, entah itu berpuasa, entah itu membaca Al-Quran, entah itu salat tarawih, entah itu apapun. Karena Rasulullah motivasi ketika memasuki Ramadan itu kan imanan wa ihtisaban, dengan landasan iman dan hisaban, dengan landasan apa? Ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah. Akhirnya apa? Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada kita tentang kesucian hati, menjadikan beliau dewasa.
Walaupun Nabi Muhammad secara biologis usianya hanya 63 tahun, tetapi mampu lebih dewasa dibandingkan Nabi Nuh yang usianya lebih dari 900 tahun. Bayangkan, Nabi Nuh lebih tua, tetapi hatinya lebih dewasa. Nabi Nuh usianya lebih tua, tetapi lebih dewasa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, jangan pernah menyimpan nama, yaitu nama itu adalah nama orang yang kita benci. Hilangkanlah nama itu di dalam hati kita, lalu maafkanlah mereka. Atau kalau misalnya mereka pernah berbuat salah dan mereka belum meminta maaf pada kita, maka maafkanlah. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memudah maafkan. Makanya Aisyah ketika bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika aku nanti menjumpai Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca? Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku memohon maafmu, dan Allah itu menyukai pemaafan. Sesungguhnya Allah itu menyukai memaafkan hambanya. Maka maafkanlah aku ya Allah. Oleh karena itu, memaafkan adalah perbuatan yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, karena keterbatasan waktu dan sebentar lagi, mungkin sekitar 2 menit lagi kita akan mengkumandangkan azan maghrib, maka saya akhiri kajian singkat pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang maha memberikan hidayah dan petunjuk pada kita, sedangkan kekurangan itu hanya dari saya sendiri. Dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Setidaknya semoga memberikan semangat pada kita untuk menjalani ibadah Ramadan pada kesempatan di tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.